Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita lanjutkan membahas buku tentang berdoa sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai poin berapa terakhir, kawan? Sekarang yang kelima. Yang kelima dari pasal tentang asbab ijabati doa, sebab-sebab doa itu dikabulkan. Al-khamisah, qala Syekh hafizallahu ta'ala, igtinamul farsi wa dhalika bitahariya awqatil ijabah wal mubadaratu lil igtinamil akhwal wal awdha' wal amakin allati hiya madanu ijabati du'a. Memperhatikan kondisi waktu-waktu dikabulkannya doa dan bersegera melaksanakan kebaikan serta mencari tempat-tempat yang memungkinkan secara perkiraan dia merupakan tempat yang menjadi sebab dikabulkannya doa. Seperti misalnya berdoa di waktu hujan turun atau di antara dua adzan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina adzanaini du'aun la yumna'u. Antara adzan dan iqamah maka tidak akan ditolak doa seorang hamba. Contoh yang lainnya, tempat yang dianjurkan kita berdoa seperti di multazam. Multazam itu mana, ikhwan? Multazam itu mana? Tempat yang terletak antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Maka itu disebut dengan multazam. Atau misalnya berdoa di Mas'aril Haram, atau misalnya berdoa di Raudhah dan yang semisal daripada itu bisa menjadi sebab doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala. Sadisah, yang keenam, kasratul a'malis salihah, memperbanyak amal soleh sebelum dia meminta kepada Allah. Ini jelas dalilnya banyak tentang hal ini. Fal a'malus salihatu sababun 'azimun li raf'id du'a'i wa taqbiluha. Amal soleh merupakan sebab yang terbesar. Amal merupakan sebab yang besar terangkatnya doa dan diterimanya permintaan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Fa du'a'u minal kalimi thayyib. Karena doa termasuk perkataan yang mengandung kebaikan. Wal kalimut thayyib yas'adu ila Allah, dan perkataan yang mengandung kebaikan itu akan terangkat sampai kepada Allah. Wa yuhtaju ila amalin shalih yarfa'uhu. Untuk terangkatnya ke atas, maka dia butuh dengan amal soleh. Maka kalau manusia berbuat kebaikan berupa amal soleh, insya Allah ini menjadi sebab doanya mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salafun salih Ibrahim an-Nakhai menyebutkan, fara'aitu aksara minas salihina idza yad'u ila Allah azza wa jalla yuqaddimu fi awwali du'aihi bi amalin salih kasadaqatin aw qiraatil qur'ani wa mislu dzalik. Aku melihat orang-orang soleh kalau mereka mau bermunajat, meminta sesuatu kepada Allah, mereka dahului permintaannya dengan amal soleh seperti sedekah, membaca Al-Quran dan yang semisal daripada itu. Nah, kita kalau meminta kepada Allah, perbanyak dulu amal kebajikan, amar ma'ruf nahi munkar misalnya.
atau hal yang semisal daripada itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yas'adu kalimut thayyib wal amalu shalih yarfa'uhu." Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik dan amal soleh terangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kama fi qissati ashabil ghar. Sebagaimana kisah para penghuni orang yang masuk ke dalam sebuah gua, ini kisah yang masyhur. Fa inna a'malahum shalihah, amal soleh yang dimiliki oleh mereka memberikan syafaat sufiat lahum, bisa menjadi sebab mereka dapat syafaat dengan amal solehnya ini. Wa kanat sababan fi ijabati du'ahim, kata beliau ini menjadi sebab doanya dikabulkan. Contohnya di antara mereka ada yang berkata, "Ya Rabbi ladayya ummun." Wahai Rabbku, saya punya seorang ibu. Kulla sabahin aradtuha kub labanun min kubin summa nasitu fi yawmin saghalatni anil khatabi faraja'tu ilaiha fawajadtuha naimah fa akhadtu laban wa antadartuha wa kana abna'i wa fi riwayah dhurriyyati wa imra'ati tabki ja'i'ah. Ya Rabbi law fa'altu hadha abtaghiya biha wajhaka faj'al farjan alaina, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi. Dalam hadis ini Nabi menceritakan ada seorang yang dia masuk gua itu berkata, "Rabbku, saya punya seorang ibu. Tiap pagi kusodorkan kepada beliau segelas susu. Suatu ketika aku lupa karena pekerjaanku mencari kayu bakar. Segera aku pulang jumpai beliau, kusodorkan kepada beliau air susu, ternyata beliau sedang tidur. Ku nanti beliau sehingga bangun, padahal istri dan anakku menangis di telapak kakiku dalam keadaan lapar. Ya Allah, kalau aku lakukan ini mendahulukan ibuku dibandingkan istri dan anakku karena mencari wajahmu, bukakanlah pintu gua ini." Maka Allah jadikan pintu gua itu bergeser. Boleh kalau kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, menyebut amal-amal soleh kita kepada Allah. Yang gak boleh itu kita sebutkan amal soleh kita kepada orang lain, kecuali dalam rangka untuk menceritakan nikmat. Karena Allah berkata, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Antum misalnya melaksanakan ibadah haji, lalu antum menjumpai nikmatnya ibadah haji, antum ceritakan ke orang lain supaya orang lain tertarik berangkat haji. Boleh. Tapi kalau menceritakan amal soleh dalam rangka riya dan sum'ah, ya tidak boleh. Atau mengungkit-ungkit sesuatu yang telah dia keluarkan, dia anggap sebagai perkara di jalan Allah, ternyata itu dilarang dalam Islam. Tapi kalau menceritakan kebaikan kepada Allah, mengadukan kebaikannya kepada Allah untuk dijadikan sebab mendapatkan kebaikan yang lainnya, tadi dalilnya menunjukkan boleh. Itu termasuk sebab diijabahnya doa. Qala Wahab ibnu Munabbih, Imam Muhammad ibnu Munabbih rahimahullah ta'ala mengatakan, masalul ladzi yad'u bi ghairi amalin kamasalil ladzi yarmi bi ghairi watarin. Seseorang yang berdoa kepada Allah tanpa diiringi amal kebaikan, ini seperti seseorang yang melemparkan panah dengan menggunakan tanpa apa ikhwan? Busur. Ya nggak bisa sampai panahnya, nggak akan sampai kepada tujuannya, tidak tepat. Wahab ibnu Munabbih juga berkata, al-amalu sholeh yablughu du'a. Amal soleh itu menyampaikan doa kepada apa yang ia inginkan. Summa tala qaulahu ta'ala, kemudian beliau membaca firman Allah dalam surah Fatir ayat 10, ilayya yas'adu kalimut thayyib wal amalu sholih yarfa'uhu. Kepada Allah lah naik kalimat thayyib, yaitu doa, dan amal soleh mengangkat derajat doa ini sampai kepada Allah Ta'ala. Maka doa itu diangkat oleh Allah melalui amal solehnya. Maka mestinya seorang yang ketika mau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, awali dulu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Bersedekah, membaca Quran, atau berpuasa di siang hari, di ujung siang menjelang berbuka dia berdoa kepada Allah. Insya Allah diijabah. Qiyamul lail, taubat atau inabah, bertobat kepada Allah atau kembali kepada Allah, mengakui dosa-dosanya. Setelah itu dia berdoa meminta ampunan kepada Allah, insya Allah Allah akan kabulkan. Coba anda baca doa Sayyidul Istighfar, bagaimana lafadznya ikhwan?
Sayyidul istighfar, hafal atau tidak? Allahumma, bagaimana lafaz ikhwan? Loh, kok nggak hafal toh? Sayyidul istighfar. Siapa yang bisa? Kayaknya saya pancing dulu nih baru bisa. Saya kasih hadiah nanti minggu yang akan datang insyaallah. Yang bisa saya kasih hadiah insyaallah. Ini bukan termasuk riya, nggak apa-apa. Boleh. Ayo siapa yang bisa? Sayyidul istighfar. Masya Allah, masa nggak ada yang hafal sekian banyak? Siapa yang bisa? Coba, silakan. Bukan Robbi. Iya, coba terus. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Nah, insyaallah bagi anda hadiah. Ingatkan saya Pak ya, malam Jumat yang akan datang insyaallah ada buku buat antum insyaallah, buku zikir pagi dan sore insyaallah. Nah, khabilah rahimani wa Allah, coba perhatikan lafaz itu. Ada kalimat inni abduka sampai kepada kalimat wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Lalu ada pengakuan iktiraf, abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bidanbi, aku akui semua nikmat yang engkau berikan ini kepadaku datangnya darimu, dan aku ini orang yang berbuat dosa. Ini amal soleh, mengaku berbuat dosa ini amal soleh. Lalu kita meminta faghfirli, karena itu ampunilah diriku. Jadi seharusnya demikian ketika kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Awalilah dengan amal-amal kebajikan. Sabi'ah, kita lihat yang ketujuh, at-taqarrubu ilallahi bin nawafil ba'dal faraidi. Hendaklah seorang yang mau berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu, dia mendekatkan kepada Allah setelah beramal yang wajib ditambahi dengan amal yang sunnah. Maksudnya jangan cukup dengan yang wajib saja. Bukankah terkadang yang wajib kita lakukan itu nilainya kurang? Yang menyempurnakannya adalah amalan sunnahnya. Nabi mengingatkan kepada kita, ma minkum fi salati illa sub'uha aw sumnuha aw tus'uha. Tidak seorang pun di antara kalian yang sholat melainkan ada yang dapat pahala cuma 1/7, 1/8, 1/9, malah ada yang nggak dapat pahala sama sekali. Boleh? Sesuai dengan kekhusyuan, sesuai dengan ketumakninaan dan yang lain-lainnya. Nah, nilai kita sholatnya itu berkurang. Nah, yang menyempurnakan sholat ini menjadi sempurna dengan amal yang sunnah. Wa hadza a'dhamu asbabi ijabatid du'a. Kata Syekh, ini merupakan perkara yang paling di antara perkara yang paling agung menyebabkan doa itu akan diijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa yasiru ila dzalika hadisul wali. Yang mengisyaratkannya adalah hadis tentang walinya Allah. Wa fi di antaranya Allah mengatakan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basharuhu alladhi yabsaru bihi wa yadahu allati yabtasu biha wa rijlu allati yamsi biha wa la in sa'alani la'atiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Senantiasa terus menerus, maksudnya hambaku berusaha mendekatkan dirinya kepadaku menggunakan amalan-amalan yang sunnah sampai akhirnya aku jatuh cinta kepadanya. Bila aku telah mencintainya, aku akan menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengarnya, penglihatan yang dengannya dia melihat, tangan yang dengannya dia menggunakan kerja, kakinya yang dengannya dia berjalan. Jika dia minta kepadaku, niscaya aku berikan kepadanya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, akan aku lindungi dia. Ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah setelah yang wajib dengan perkara-perkara yang sunnah, Allah akan jatuhkan cintanya kepadanya. Jika Allah sudah cinta kepadanya, gak mungkin permintaannya ditolak. Permisalan kecilnya begini ya kawan, dan untuk Allah itu permisalan yang tinggi. Ini namanya qiyas aulawiyah.
Kalau kita sudah mencintai seorang istri dengan kecintaan karena Allah, dengan sebenar-benar rasa cinta, nggak mungkin Pak kalau istri kita meminta sesuatu kemudian ditolak. Alaysa kadzalik? Begitu atau tidak, ikhwan? Kalau nggak begitu berarti antum nggak cintain sama istri antum. Ya begitu. Anak antum sudah sayang sekali dengan anak antum, mau minta apa saja. Masya Allah, saya lihat ada seorang ikhwah itu, Masya Allah, kemauan anaknya apa aja dituruti. Itu bukti dia mencintainya. Itu baru makhluk. Nah Allah min babil aula lebih daripada itu. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, apa saja yang diminta oleh hamba itu akan diberi. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam hadis qudsi, wala in sa'alani, kalau dia meminta kepadaku la'atiyana, aku berikan kepadanya apa yang dia minta. Jadi saudara kaum muslimin, sebabnya adalah apa? Mengamalkan sunnah. Ini wasiat buat saya dan buat anda semua. Kalau begitu jangan remehkan mengerjakan amalan yang sunnah. Sebagian orang suka meremehkan ibadah sunnah. Salat tahiyatul masjid cuma sunnah katanya. Padahal sebagian ulama berpendapat apa? Wajib. Datang ke masjid di hari Jumat dalam keadaan di awal waktu, sebelum orang datang dia sudah datang. Karena memang dia tidak punya pekerjaan yang lain, begitu, tidak ada kesibukan. Ini perkara yang agung di sisi Allah Ta'ala, tapi banyak orang meremehkan. Justru antum jumpai kebanyakan masjid itu penuhnya menjelang apa? Menjelang khutbah. Lawang khutbah aja belum pada datang, kalau imamnya sudah mulai berkata ittaqillah, baru apa namanya? Ngumpul datang. Nah, kata ini. Padahal ini amal sunnah, ini penting saudaraku kaum muslimin. Dan para sahabat itu enggan meninggalkan sunnah. Maksudnya enggan meninggalkan sunnah karena mereka tahu mengamalkan sunnah itu kebaikannya banyak, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, baik yang disegerakan maupun yang ditunda untuk hamba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Saminah yang ke-8. Al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hiya sababun 'azimun li ijabati du'a, ifada min a'zami asbabi ijabati du'a. Beramar ma'ruf dan melakukan nahi mungkar. Ini merupakan sebab terbesar. Ini merupakan termasuk sebab yang paling agung dikabulkannya doa seorang hamba. Hukum amar ma'ruf nahi mungkar bagi muslim apa teman? Mengajak yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, itu hukumnya bagi muslim apa? Masya Allah, ikhwan, jangan takut salah, nggak apa-apa. Hukum beramar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya apa bagi seorang muslim? Wajib apa? Wajib kan ada dua, fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain, sesuai dengan batas kemampuannya. Kalau nggak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Kalau nggak sanggup dengan lisan, dengan hatinya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau dia tidak sanggup maka dia ubah dengan lisannya. Wa illam yastati fa biqalbi, jika tidak sanggup dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu tanda iman yang paling lemah. Amar ma'ruf nahi munkar wajib. Sehingga sebagian para salafun saleh, para ulama kita yang saleh itu mengatakan, idza ra'aita rajulan aliman ya'rifu dinal Islam wa yara munkaran wa lam yughayyirhu bi yadi aw bi lisani fataim annahu syaitan sum wal buk. Kalau kamu melihat ada orang yang mengerti agama, tahu hukum agama, lalu melihat kemungkaran di hadapannya, dia diam saja, enggak ingin berusaha merubah kemungkaran itu, ketahuilah orang itu setan yang sudah tuli dan bisu. Setan yang sudah tuli dan bisu. Makanya minimal Bapak, kalau kita melihat kemungkaran, minimal ingkari dengan hati dengan cara menjauhi. Kita harus mulai belajar melatih lisan kita mengucapkan kata-kata nasihat, walaupun cuma sekedar berkata, saudaraku ini salah, takutlah kepada Allah. Cukup, itu sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak kalau menjumpai ada wanita, tahu dia itu muslimah, keluar rumah nggak pakai jilbab, cobalah Bapak sampaikan, Bu, maaf, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Saya berkata kepada ibu,
takutlah kepada Allah, pakailah jilbab sebelum Anda berjumpa dengan kematian. Itu nasihat, Pak, dan itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diam aja. Kan kita kadang ini diam saja. Bapak berdagang, ada orang belanja, muslimah enggak pakai jilbab, wala syai'an, wala nasihatan, wala mau'idatan. Kadang kita gitu biarkan saja, enggak kita nasihati. Atau kita belanja di warung yang di sana penjualnya wanita enggak pakai jilbab. Kadang kita asyik saja, enggak negur dan berkata, "Ukhti, ini wajib bagimu berjilbab. Amarakillahu ta'ala bil hijab. Allah perintahkan kamu untuk memakai jilbab." Nah, itu sudah nasihat. Masalah hasilnya diserahkan kepada siapa? Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, idza kana an-nasu yatrukuna al-amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari fantadiruhul masa'ib alladhi atat alaihim baghtah. Jika manusia sudah mulai meninggalkan beramar ma'ruf nahi mungkar, manusia sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka tinggal menunggu datangnya musibah yang akan menimpa mereka secara tiba-tiba. Di negeri ini sudah ada, ya kawan. Kenapa ternyata kita jumpai banyak kaum muslimin dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini mulai diam. Wajar kalau kemudian Allah ingatkan dengan musibah yang tiba-tiba muncul, tanah longsor, banjir bandang, kebakaran, hujan, macam-macam lah, hujan batu atau yang semisal daripada itu. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Kalau manusia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar li'annahu min a'dhamil a'mali shalihah, karena amar ma'ruf nahi mungkar termasuk amal saleh yang paling agung. Wa li'anna tarakau mujibu li raddid du'ai wa adamil ijabah, meninggalkan amar ma'ruf munkar memberikan konsekuensi ditolaknya doa, tidak diijabah permintaan seseorang. An Hudzaifah ibn al-Yaman, dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu jiwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tangannya Allah tabaraka wa taala. La ta'murunna bil ma'ruf, sungguh hendaklah kalian mengajak kepada yang ma'ruf, wala tanhauna 'anil munkar, dan sungguh hendaklah kalian mencegah dari perbuatan munkar. Atau kalau tidak, la yusikannallahu ayyab'as 'alaikum iqaban minhu, Allah akan segerakan timpakan atau utus kepada kalian sebuah hukuman karena sebab tidak menegakkan amar ma'ruf dan meninggalkan nahi munkar. Fatad'una fala yustajabu lakum, kemudian kamu berdoa dalam kondisi ditimpa musibah itu enggak dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika manusia diuji oleh Allah dengan ujian lalu mereka meminta sesuatu tidak dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala, maksudnya belum dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala permintaannya itu, tuduh dirinya, mungkin dia termasuk orang yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalil ini sangat tegas menunjukkan salah satu sebab ijabatul doa iqamatul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Wa jaa fil hadisi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, di hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, la ta'murunna bil ma'ruf, sungguh kalian segerakan beramar ma'ruf, wala tanhauna 'anil munkar, dan sungguh kalian segera lakukan mencegah kemungkaran. Aw la yusallatanallahu 'alaikum wa syirarikum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahu, atau Allah akan timpakan kepada kalian kejelekan-kejelekan, kemudian orang terbaik di antara kalian berdoa enggak diijabah oleh Allah taala. Perhatikan nih, Pak. Yang berdoanya bukan orang yang buruk, yang berdoanya orang paling baiknya di antara mereka, orang paling solehnya di antara mereka. Tapi karena amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, Allah tidak kabulkan doanya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Berarti ini seolah-olah faedah. Begitu kita melakukan sebuah amar ma'ruf nahi munkar, cepat-cepat kita doa, Pak. Saya ulangi, begitu kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kita teringat ini amal soleh, cepat kita doa kepada Allah, minta sesuatu. Itu bisa menjadi sebab dikabulkan. Ya, antum mungkin melihat ada orang bersikap zalim gitu ya, naik kendaraan nggak pakai apa? Helm, zalim nggak?
Coba jujur, kalau enggak antum ngomong enggak lah. Zalim enggak ikhwan billah? Nah, begitu. Karena memang kan zalim itu artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kan aneh itu, ada orang naik motor, helmnya ditaruh di mana? Helmnya ditaruh di setang, kepalanya enggak dikasih helm. Itu kan zalim, setang kok dikasih helm. Zalim enggak? Zalim. Antum datang antum nasihati, "Pak, ini zalim." Nabi kita berkata, "Ittaqud dzulma inna dzulma dzulumati yaumil qiyamah." Takutlah dengan zalim walaupun kecil, sebab kedzaliman membawa kegelapan di hari kiamat. Oh, dia pakai helmnya. Lalu doa Anda kepada Allah, insyaallah diijabah. Kan itu termasuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Fahim tuh? Dimulai dari keluarga. Kalau kita menjumpai anak kita sudah datang waktu sholat kok belum bersegera, masih duduk-duduk nonton TV, matikan TV-nya. Lalu kita nasihat kepadanya, jika kamu tidak menegakkan sholat maka cambuk ini akan mengenai bagian yang pantas kamu dicambuk dengannya. Dia pergi sholat. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Doa kepada Allah, ya Allah, berikan dan jadikan anak keturunanku anak yang soleh. Begitu. Bukan malah sudah anaknya pergi, memang ini anak si fulan, padahal anaknya sendiri. Fahim tuh? Bisa dikabulkan oleh Allah doanya itu. Makanya dia harusnya doa, ya Allah, jadikan anakku ini anak yang saleh. Innaka antal Wahhab. Sesungguhnya Engkau lah Zat yang Maha memberikan atau mengaruniakan. As'aluka min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Aku minta kepadamu dari sisimu anak keturunan yang thayyibah, yaitu yang saleh. Kemudian berikutnya yang ke berapa? Tasiah, 9 ya. Birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua, ini termasuk sebab yang agung dikabulkan doa. Waqad marra bina qissatu ashabil ghar. Sudah berlalu di hadapan kita dalil tentang orang yang terjebak dalam gua yang tadi kita sebutkan. Wabil jumlah wal ityani bi syara'itid du'a. Ya tentu afwan. Wa anna fihim rajulan kana barran biwalidayhi, karena sesungguhnya ada di antara mereka lelaki yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya maksudnya. Wa kadzalika du'aul walad bil bar liwalidayhi. Sebaliknya Bapak-bapak, doanya anak yang soleh juga akan bermanfaat bagi orang tuanya. Jadi kalau orang itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, interaksinya berjalan. Orang tuanya berdoa dikabulkan, anaknya berdoa dikabulkan, karena kedua-duanya mengandung kebaikan. Hadhihi ba'du asbabi ijabati du'a. Kata Syekh, ini ada jumlahnya 9, sebagian dari perkara yang menyebabkan doa mudah dikabulkan oleh Allah. Wa bil jumlati fal ityanu bi syara'iti du'a wa adabihi wa tajannubi ma yukhalifu dzalika kafin bi idznillah bi ijabati du'a. Selain daripada itu tentu saja harus terpenuhi syarat doa, adab doa, menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan doa itu tertolak. Apa contoh ikhwan hal-hal yang menyebabkan doa ditolak? Tadi sudah amar ma'ruf nahi mungkar, yang lainnya apa ikhwan? Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu kan menyebabkan doa ditolak. Apa contoh yang lainnya? Makan makanan yang haram, itu menyebabkan doa ditolak oleh Allah Ta'ala. Yang Nabi mengatakan, wa mat'amu haram wa masrabu haram wa malbasu haram wa qudiya bil haram fa anna yustajabu lah. Dia makan dari yang haram, minum dari yang haram, pakainya dari barang yang haram atau cara yang haram dia dapatkan. Bagaimana akan dikabulkan doanya sementara hidupnya dikelilingi dengan sesuatu yang haram? Berarti barang-barang haram itu menyebabkan doa tidak dikabulkan. Bukan hanya memakan, mendekat kepada sesuatu yang haram itu menjauhkan rahmatnya Allah. Contoh ya, qafila rahimanillah, patung makhluk hidup. Patung makhluk hidup itu kan menyebabkan malaikat rahmat enggan masuk ke dalam rumah orang tersebut. Contoh yang lainnya memelihara apa? Anjing. Itu juga menyebabkan malaikat tidak mau datang kepadanya. Contoh yang lainnya meremehkan najis. Berapa banyak orang itu buang air kecil kemudian tidak bersuci, atau melihat anaknya buang air kecil dia biarkan tidak dia siram yang najisnya itu. Ini menjauhkan malaikat. Tentu hal ini juga menjauhkan rahmatnya Allah Azza wa Jalla darinya. Ini mesti dihindari. Adab yang jelek dalam doa juga menyebabkan doanya tidak dikabulkan. Apa contoh adab yang jelek? Tergesa-gesa dalam berdoa. Sudah saya terangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Seperti orang berdoa, ya Allah, aku ini sudah doa lama sekali kok nggak dikabul-kabulkan. Ini kan tergesa-gesa. Dia nggak beretika kepada Allah.
Hamba itu tugasnya minta. Masalah mengabulkan haknya siapa? Haknya Allah. Hak hamba cuma minta doa. Hak mengabulkannya haknya Allah. Kapan Allah mengabulkan itu haknya Allah. Tapi yang jelas setiap orang berdoa tidak mungkin disia-siakan oleh Allah. Kadang Allah akan tunda pengabulannya. Nanti di yaumil qiyamah baru diberikan pengabulannya. Naam kadzalik. Kadzalika aqsu hadhil umuri ba'da min asbabi raddid du'ai fastibta'u al-ijabah wa aqlul haram wal i'tida'u fid du'a wa tarkul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Tadi sudah kita sebutkan. Jadi sebab-sebab yang sudah ditempuh tadi, tapi kalau ada perkara-perkara yang bisa menyebabkan doa yang terhalangi, itu tidak akan dikabulkan. Seperti yang tadi saya sebutkan, makan barang yang haram, melampaui batas dalam berdoa, meninggalkan amar ma'ruf dan meninggalkan sikap nahi mungkar, dan yang lain-lainnya. Kasratud dzunub, terlalu banyak dosa, wal ma'asi, berbuat kemaksiatan, wa ghairu, dan yang lain-lainnya. Ini semua penghalang-penghalang dikabulkannya doa, ya kafilah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, jika seorang berdoa kepada Allah tidak menjumpai doanya dikabulkan di dunia, segeralah dia bertobat. Karena sesungguhnya salah satu sebab rezeki ditahan oleh Allah karena dosa. Kita udah berkata, ya Allah karuniakan aku rezeki, kok rezekinya nggak turun-turun? Itu karena dosa-dosa kita. Oh, jangan kita menyangka dosanya itu dosa apa? Dosa yang besar saja, enggak. Dosa yang kadang-kadang diremehkan oleh manusia menyebabkan doa itu dihalangi oleh Allah dikabulkannya. Contohnya apa ya, Pak? Memandang wanita yang bukan mahramnya. Ya, kalau di jalan antum nggak mungkin lihat wanita tanpa mahram dengan sengaja. Tapi kalau di rumah, berapa banyak manusia melihat wanita bukan mahramnya dengan sengaja dia tonton, dia lihat melalui media apa? Televisi. Haram nggak ya kafilah? Coba jujur, nonton televisi haram tidak? Maaf, televisi haram atau tidak? Televisi haram atau tidak? Tidak atau? Nonton acara televisi? Ya macam-macam, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang sampai apa? Haram. Nah, kalau memandangi perempuan di televisi haram atau tidak? Bahkan sebagian para ustadz berkata, melihat wanita di televisi itu lebih haram dibandingkan melihat wanita yang langsung tidak di televisi. Alasannya begini, Pak. Kalau ada wanita di halaman Bapak pandangi, pasti dia akan datang menempeleng Bapak. Bapak sadar, kok ngelihat yang bukan hak. Kalau yang di televisi mau ditonton kayak apa pun nggak bisa nempeleng. Iya atau tidak? Makanya sebagian para ustaz mengatakan itu lebih haram. Sekali lagi catat ini, saya tidak mengharamkan nonton TV, tapi penting melihat wanita yang bukan mahram hukumnya. Lalu kita doa malam hari sampai capek kita berdiri dalam sholat kita, mulut kita telah lelah mengucapkan semua permintaan, kok nggak diijabah? Kita harus ingat, oh gara-gara ini nih mungkin mata ini nggak bisa ditundukkan melihat sesuatu yang tidak halal baginya, atau mungkin karena lisan suka menggunjing, atau mungkin telinga mendengarkan yang tidak hak, atau mungkin tangan zalim, atau kaki gampang melangkah ke tempat-tempat yang sia-sia. Itu bisa menghalangi doa. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wal ad'iyatu wat ta'widatu bimanzilatis silahi. Sesungguhnya doa dan permohonan perlindungan atau isti'adzah itu kedudukannya menduduki kedudukan sebuah senjata atau pedang. Doa itu seperti pedang. Minta perlindungan kepada Allah itu membaca ta'awud itu juga seperti ibarat pedang. Wasilahu bidaribihi la yuhaddihi faqat. Famatakana silahu silahan taman la afatan bihi wasaidu saidan qawiyan wal mani'u mafkudan hasalatin nikaya fil adui. Begitulah pedang, coba Anda perhatikan. Enggak cukup dengan orang yang memukulnya menggunakan pedangnya saja, tapi harus kedua-duanya sama, tajamnya pedang dan si penggunanya. Tajamnya pedang tapi penggunanya lemah, ya enggak akan bermanfaat pedangnya. Maksudnya doa itu sudah benar, kalimatnya baik, yang diucapkan benar, tapi yang berdoa lemah imannya karena banyak dosanya, ya fungsinya berkurang. Fahimtum ya akhwati? Begitulah doa. Sehingga kita tidak heran kalau kita baca buku misalnya Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, ada seorang yang Masya Allah kerjanya cuma tukang sol sepatu, Pak. Coba Bapak perhatikan, siapa sih yang mau ngereken lah bahasa kita itu? Siapa sih orang yang mau memandang tukang sol sepatu? Enggak ada, Pak. Manggilnya aja, Pak Sol sini.
Kadang begitu. Tapi ini Masya Allah, di zaman tabi'in telah terjadi ketika itu paceklik yang panjang, tidak ada manusia. Ada satu orang di masjid Nabi, dia berdoa dengan kalimat, ya Allah, telah lama kami menanti hujan. Engkaulah zat yang menguasai alam semesta ini, turunkanlah buat kami hujan. Baru dia mengucapkan turunkanlah kami hujan, langsung angin itu muncul, lawan itu bergulung-gulung, hujan deras. Ketika itu ada satu orang yang mendengar. Orang ini mengira nggak ada orang lain, makanya dia doa seperti itu. Satu orang ini mendengar, karena situasinya hujan, dia ingin menjumpai besok saja. Yang kita ingin ambil faedah apa, Bapak? Lihat, sekali doa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba Bapak lihat Umar bin Khattab. Ya kita tidak memungkiri Umar bin Khattab radhiyallahu taala sebelum masuk Islam beliau banyak dosanya. Sampai-sampai kalau ada orang mukmin lewat di hadapan Umar nggak dipukuli. Orang ini langsung muji-muji Umar. Umar itu baik, nggak jahat, karena nggak dipukul ya kawan. Saking terkenalnya Umar suka apa? Mukul orang mukmin. Begitu dia sudah masuk Islam, Bapak lihat dia membaguskan keislamannya. Dia mensolehkan dirinya dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia berdoa, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik wa amitni fi baladi rasulik. Ya Allah, aku minta kepadamu karuniakan rezeki mati syahid, wafatkan aku di negeri yang ada nabimu di sana. Dikabulkan enggak, Ikhwan? Dikabulkan. Maaf. Umar mati dalam keadaan syahid dan dimakamkan di mana? Di Madinah, bersanding dengan makam dua sahabatnya, Rasulullah dan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan ini banyak kisah-kisah karena kesolehan yang ada pada mereka dan yang dikatakan oleh para ulama. Orang di zaman dahulu berbuat kesalahan kecil mereka kenal. Orang di zaman kita berbuat kesalahan banyak, dia nggak kenali dosa-dosanya. Ya wajar kalau kemudian mereka doa sedikit dikabulkan oleh Allah. Fahim ya ikhwati? Uwais Al-Qarni, ketika ada orang datang kepadanya berkata, wahai Uwais, doakan aku supaya aku sembuh dari penyakit sopak. Padahal Uwais sendiri punya penyakit apa? Sopak. Maka dia berkata, syafaqallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Besoknya dia datang lagi sudah sembuh penyakitnya. Biiznillah, semua itu dengan izinnya Allah Azza wa Jalla. Fahimtum ya akhwati? Nah, inilah hal-hal yang patut kita ketahui dari hal-hal yang menyebabkan doa diijabah oleh Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat sambil menunggu beberapa menit untuk sholat Isya. Ada pertanyaan? Tafadhal masykura. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dan boleh di luar materi ini. Ya. Melihat khilaf para ulama tentang masalah bolehkah seorang lelaki memandang wanita bukan dengan syahwat. Ini ada khilaf di antara para ulama. Yang jelas hukum asalnya adalah ayyaghuddu min absarihim, agar para lelaki itu menundukkan pandangannya. Di antara para ulama mengatakan an-nadru sahmun min sihamis syaitan. Wa fi riwayah sahmun min sihamil iblis. Pandangan mata itu termasuk anak panah yang dilemparkan iblis mengenai hati manusia. Pertama biasa saja, kedua mulai tersipu malu, ketiga benar-benar dia kena panah itu dan mati hatinya. Kan begitu ya Bila? Nah maka dalam masalah ini para ulama menyebutkan dalam kondisi tertentu baru boleh. Misalnya hakim kepada terdakwa. Hakim kepada terdakwa, dia terpaksa memandang, apakah kamu yang bernama Fatimah? Apakah kamu yang bernama Zaidah? Apakah kamu yang dinamakan? Disebutkan. Dia lihat dulu, benar nggak nih orangnya? Sebenarnya keliru. Dia pandangi untuk mengetahui orang, karena untuk mengetahui orang itu bohong atau tidak kadang-kadang bisa dilihat dari mimik mulut dan raut wajah. Maka ini diperlukan. Atau seorang saksi ditanya sama hakim, kamu yakin fulanah yang melakukan begini begitu? Sebentar dulu Pak Hakim, saya mau tahu yang mana orangnya. Ditunjukkan sama bapak ini, yang hidungnya mancung, pipinya kemerah-merahan, bibirnya merah delima. Kelihatan atau enggak? Kelihatan. Dia cerita, oh bener ini dia orangnya Pak Hakim. Itu boleh, karena memang dalam kasus yang tertentu. Atau jual beli, ada orang yang beli, Anda penjualnya atau Anda pembelinya, mereka penjualnya.
Karena jual beli harus ada akadnya, terutama jual beli yang sifatnya apa? Dainan, hutang. Ini mesti dilihat orangnya, kalau nggak keliru nanti. Nah, yang seperti itu boleh. Tapi kalau nonton apa? Nonton apa ya, Pak? Nonton berita. Ini sebenarnya nonton berita atau nonton yang menyampaikan berita? Kita harus jujur ini, alhamdulillah. Nanti sudah selesai nonton berita diceritakan ke istrinya, coba loh kamu itu kalau potong rambut kayak itu loh penyiar berita itu. Udah ini kena, ini panah setan. Walaupun dia nggak bernafsu dengan dia, perlu dicatat antara nafsu dengan keinginan itu tipis sekali. Ketika kita bisa membandingkan A dengan B, itu udah bagian dari syahwat namanya. Faham tuh? Sekali lagi jangan salah paham. Saya tidak mengatakan haramnya nonton TV, tapi di sini kita berbicara tentang hukum memandang wanita yang bukan mahram. Kalau memang niat mau berita kan bisa itu apa namanya? Ya ada suaranya tapi jangan di. Jadi TV antum ditutupi aja. Lalu antum dengarkan apa namanya? Suara beritanya ada cukup gitu. Kalau mau tahu berita. Tapi kalau mau tahu yang nyiar berita, ya itu beda lagi. Mungkin antum mau nador dan melamar dia kan saya nggak tahu kalau gitu ya. Walhasil kesimpulannya bahwa memandang wanita yang bukan mahram tanpa syahwat masih ada khilaf para ulama. Ada yang berpendapat boleh, ada yang tidak, bersikap hati-hati lebih baik. Fahim tuh? Nah, barakallahu fikum. Ya, ada yang lainnya Bapak? Silakan saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak menyimpang dari tema. Insyaallah. Tentang dalil-dalil yang memperkuat tentang isbah. Isbah. Ada yang berpendapat di bawah mata kaki asalkan tidak sombong itu tidak mengapa. Jadi penjelasannya Dalil yang benar adalah dalil yang menyebutkan tentang tidak bolehnya kain berada di bawah mata kaki secara mutlak umum, baik dengan sombong maupun tidak dengan sombong, baik dengan tidak sombong apalagi dengan sombong, itu maksud saya. Banyak saya sebutkan satu hadis dalam riwayat Imam Muslim, Nabi menyebutkan salasun la yukallimuhumullahu ta'ala wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. 3 golongan, mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dipandang oleh Allah, Allah nggak akan mensucikannya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Yang pertama kali disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun asbala izarahu tahta ka'baihi, lelaki yang melabuhkan kainnya di bawah mata kaki. Lelaki yang melabuhkan kainnya di bawah mata, bil khuyala, yaitu dengan kesombongan. Berarti ancamannya orang yang melabuhkan kainnya di bawah matanya dengan sombong nggak akan diajak bicara oleh Allah Taala, nggak akan dipandang oleh Allah Taala, nggak akan disuci oleh Allah Taala. Lalu bagaimana yang tidak sombong? Nabi mengatakan, kullu izarin tahta ka'bain fa finnar. Setiap kain yang berada di bawah mata kaki di dalam neraka. Nah ini boleh pilih. Yang nggak sombong di dalam neraka. Yang pakai sombong nggak akan disucikan oleh Allah. Ini boleh pilih yang mana. Faham nggak maksudnya? Nah maksudnya begini saudara kaum muslimin. Karena ada orang yang berdalil dengan mengatakan yang nggak boleh itu yang dengan sombong. Ternyata hadisnya 2. Ada yang menyebutkan dengan sombong, yang dengan sombong nggak akan diajak bicara oleh Allah, nggak akan dipandang, nggak akan disucikan. Yang tidak dengan sombong di dalam neraka. Sama atau sama? Nah, kalau itu sebab itu dalilnya menunjukkan tidak boleh kain di bawah mata kaki bagi laki-laki, minimal pas di mata kaki, jangan sampai di bawah mata kaki. Paham ya ikhwanillah? Di dalam sholat itu Ustaz, kalau di luar sholat, suatu ketika Abdullah ibn Umar, beliau pakai sarung. Lalu kata Nabi SAW, irfa saubak, angkat itu sarungmu. Diangkat oleh Abdullah ibn Umar. Irfa, angkat lagi. Diangkat lagi. Kemudian setelah Nabi tidak ada, temannya berkata, Nabi udah nggak ada, turunkan saja. Apa kata beliau? Apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi tidak akan aku turunkan lagi. Seketika itu diangkatlah kainnya di atas mata kaki. Jadi ancamannya bukan ketika ada Nabi saja. Fahim tuh? Cukup insyaallah ya Bapak-bapak ya. Tapi sekali lagi sebagai penutup, kalau Anda melihat ada saudara kita pakai kain di bawah mata kaki, ya jangan antum bilang ini neraka nih, nggak akan diajak bicara sama Allah ente, jangan begitu. Karena mungkin dia belum tahu, masih malu-malu, ya konek, belum punya gunting untuk apa? Motong, mungkin belum ada tukang jahitnya. Kita berhusnudzon lah. Mungkin beliaunya, oh masih inilah terkait dengan apa namanya,
umumnya manusia, kita beri kepermakluman. Masih ada hal yang lain yang bisa kita sampaikan, tauhid, istiqomah dengan sunnah, ini masih banyak. Jangan gara-gara di bawah mata kaki kemudian kita kucilkan. Saya nggak mau teman lagi dengan dia. Kenapa? Fafinnar, di dalam neraka. Nah, nggak boleh begitu ya, ya. Kita harus santun kepada mereka. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.